Baru 10 menit resmi bercerai, aku menyaksikan ibu mertuaku menyerahkan kunci rumah pada selingkuhan suamiku sambil berkata, "Masuklah, ini rumahmu." Mereka tidak sadar bahwa di balik hijab dan penampilan body goalsku yang mereka remehkan, akulah pemilik sah seluruh aset yang mereka injak, dan hari ini adalah jadwal pengosongan paksa bagi siapapun yang tidak punya hak milik. Siapkah mereka ditendang keluar saat sedang merayakan kemenangan palsu itu? Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Suara ketukan palu hakim itu masih terngiang jelas di telingaku, sebuah bunyi singkat yang secara resmi menyudahi 3 tahun masa pengabdianku sebagai seorang istri yang tak pernah dianggap. Aku melangkah keluar dari ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan napas yang terasa jauh lebih ringan, meskipun hatiku masih menyisakan sedikit sayatan perih yang belum kering benar. Sinar matahari sore menyapa wajahku yang terbalut hijab pashmina satin berwarna nude beige, memantulkan kilau yang kontras dengan mendungnya perasaanku selama ini. Aku berdiri sejenak di depan pilar gedung yang kokoh itu, membetulkan letak tas branded di bahuku dan menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa mulai detik ini, namaku bukan lagi bagian dari keluarga yang hanya tahu cara menguras tenaga dan air mataku. Aku berjalan menuju parkiran dengan langkah yang anggun, setiap gerakan tubuhku memancarkan aura kepercayaan diri yang selama ini kupendam demi menjaga martabat pria yang kini berstatus mantan suami. Setelan high waist dan blus sutra yang kukenakan dengan pas memperlihatkan siluet tubuhku yang tetap terjaga, sebuah hasil dari kedisiplinanku merawat diri di tengah tekanan mental yang luar biasa. Banyak mata pria di sekitar sana yang melirik penuh kekaguman, melihat sosok wanita berhijab yang tetap terlihat modis, manis, dan memiliki body goals yang memukau, namun mereka tidak tahu bahwa di balik kecantikan ini, ada hati yang baru saja melalui badai besar. Aku tidak butuh simpati mereka. Yang kubutuhkan sekarang hanyalah menyelesaikan satu urusan terakhir di rumah yang pernah kusebut surga, namun ternyata hanyalah neraka berkedok istana. Di dalam mobil, aku sempat bercermin sebentar, menatap wajahku yang masih terlihat imut dan muda di usia 25 tahun ini, meski sorot mataku tak bisa berbohong bahwa ada kelelahan yang sangat dalam. Kulitku yang putih bersih tampak sedikit pucat, maka kupulas sedikit lip tint merah muda agar aku tetap terlihat segar saat menghadapi perayaan yang aku tahu pasti sedang berlangsung di rumah itu. Panji, pria yang dulu sangat kucintai, ternyata hanyalah seorang anak mami yang tidak punya pendirian, yang lebih memilih mengikuti bisikan ibunya daripada mempertahankan wanita yang menemaninya dari nol. Aku memutar kemudi dengan mantap, melajukan mobil menuju kawasan perumahan elit tempat rumah mewah itu berdiri, tempat di mana semua sandiwara ini akan segera berakhir dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Begitu memasuki gerbang perumahan, jantungku berdegup sedikit lebih kencang, bukan karena rasa takut, melainkan karena amarah yang mulai mendidih saat melihat sebuah mobil asing terparkir di depan rumahku. Aku memarkirkan mobilku tepat di belakang mobil itu, keluar dengan gerakan tenang namun tegas, sengaja membiarkan suara sepatu hak tinggiku beradu dengan aspal agar mereka tahu sang pemilik telah kembali. Dari kejauhan, aku sudah mendengar suara tawa melengking Ibu Widuri, mantan mertuaku yang selama ini selalu memperlakukanku seperti pembantu di rumahku sendiri. Dia tidak sadar bahwa statusnya di sini sudah berakhir, sama seperti status putranya di hatiku, dan aku sudah tidak sabar untuk melihat bagaimana wajah angkuh itu akan berubah menjadi pucat pasi dalam hitungan menit. Pemandangan di teras rumah benar-benar seperti adegan film drama murahan yang sangat memuakkan. Ibu Widuri sedang merangkul bahu seorang wanita dengan sangat mesra. Wanita itu, yang kukenali sebagai selingkuhan Panji, tampil dengan pakaian yang sangat kontras dariku. Sebuah dress ketat merah menyala yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan cara yang vulgar.
Mereka berdua tertawa seolah baru saja memenangkan lotre, sementara Panji berdiri di samping mereka sambil memegangi beberapa kantong belanjaan bermerek yang kutahu pasti dibeli menggunakan kartu kredit yang tagihannya masih masuk ke emailku. Rasanya luar biasa mual melihat betapa cepatnya mereka mengganti posisiku. Bahkan sebelum bekas dudukku di kursi pengadilan mendingin, mereka sudah berani membawa sampah masuk ke dalam ruang tamuku. Masuklah, Della sayang, mulai hari ini tidak ada lagi wanita membosankan yang akan mengatur-atur kita di sini. Ini rumahmu sekarang, nikmatilah semua kemewahan yang seharusnya memang milikmu sejak dulu. Suara Ibu Widuri menggelegar, penuh dengan nada kemenangan yang dibuat-buat agar aku mendengarnya. Dia dengan sengaja menyerahkan sebuah kunci cadangan yang diambilnya dari laci meja depan kepada wanita bernama Della itu, seolah-olah dia memiliki hak penuh atas setiap inci bangunan ini. Della menerima kunci itu dengan senyum licik, menoleh ke arahku dengan tatapan mengejek yang seolah berkata bahwa dia telah berhasil merebut segalanya dariku, mulai dari suami hingga harta benda yang kubangun dengan susah payah. Aku tetap berdiri mematung di dekat gerbang, tangan kananku menggenggam erat tali tas sementara tangan kiriku merogoh ponsel di dalam saku, membiarkan mereka menikmati momen kemenangan palsu itu selama beberapa detik lagi. Panji akhirnya menyadari keberadaanku, dia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, antara rasa malu dan keinginan untuk pamer, sebelum akhirnya membuang muka dan pura-pura sibuk dengan belanjaannya. Oh, Nayara? Kamu masih berani datang ke sini setelah diusir hakim? Cepat ambil sisa barang-barang murahmu dan pergi, jangan mengotori pemandangan di rumah baru menantuku ini, ucap Ibu Widuri dengan nada menghina yang luar biasa tajam. Dia melangkah mendekat, mencoba mengintimidasi aku dengan perhiasan berliannya yang berkilau, namun aku justru tersenyum manis padanya. Senyumku yang tiba-tiba itu sepertinya membuat Ibu Widuri dan Della bingung. Mereka berhenti sejenak di depan pintu jati besar yang masih terbuka lebar itu. Aku berjalan pelan mendekati mereka, memastikan setiap langkahku terlihat elegan dan penuh wibawa, menunjukkan bahwa aku sama sekali tidak hancur oleh pengkhianatan mereka. Rumah siapa yang Ibu maksud? Dan atas dasar apa Ibu memberikan kunci rumah ini kepada orang asing yang bahkan tidak punya hak untuk menginjakkan kaki di atas marmer ini? Tanyaku dengan nada suara yang rendah namun sangat jernih. Aku melihat Della mendengus kesal, sementara Panji mulai terlihat gelisah dan berusaha menarik lengan ibunya agar masuk ke dalam, seolah dia sudah mencium bau bahaya yang sedang mengancam mereka. Ibu Widuri tertawa mengejek. Kamu ini sedang halusinasi karena stres bercerai ya? Tentu saja ini rumah Panji, anakku. Kamu kan hanya numpang di sini karena kamu istrinya. Sekarang setelah bukan istri lagi, ya kamu harus keluar tanpa membawa apapun. Katanya dengan jari telunjuk yang menunjuk tepat ke arah wajahku, suaranya naik 1 oktav membuat beberapa tetangga mulai melirik keluar dari jendela mereka. Aku hanya terkekeh pelan, sebuah tawa yang terdengar sangat merdu namun mengandung racun yang mematikan bagi siapapun yang mendengarnya. Aku mengeluarkan sebuah map plastik bening dari tas, memperlihatkan sebuah dokumen dengan stempel resmi yang akan segera meruntuhkan seluruh dunia hayalan yang mereka bangun dengan penuh keserakahan selama ini. Panji, apakah kamu tidak pernah memberitahu ibumu yang tercinta ini bahwa rumah ini dibeli menggunakan uang warisan dari kakekku, dan sertifikatnya hanya ada 1 nama, yaitu namaku sendiri? Tanyaku sambil membuka map tersebut dan memperlihatkan fotokopi sertifikat tanah di depan mata mereka yang langsung melotot lebar. Aku menatap Panji yang kini wajahnya pucat pasi seperti mayat, tak berani menatap mataku sama sekali karena dia tahu aku tidak sedang menggertak. Hari ini aku tidak datang untuk mengambil koper, tapi aku datang bersama petugas dari kepolisian dan firma hukumku, untuk mengosongkan rumah ini dari siapapun yang tidak memiliki izin tinggal, termasuk kalian bertiga.
Kalimat terakhirku menutup babak pertama dari drama mereka, meninggalkan mereka mematung di ambang pintu rumah yang sebentar lagi akan tertutup rapat bagi mereka untuk selamanya. Keheningan yang mencekam tiba-tiba menyelimuti teras rumah mewah itu, hanya menyisakan suara deru napas Ibu Widuri yang mulai memburu karena terkejut. Wajahnya yang tadi merah karena amarah kini berubah pucat, sepadan dengan warna tembok rumah yang selalu ia bangga-banggakan sebagai milik anaknya. Ia menyambar map yang kupegang dengan kasar, jemarinya yang penuh cincin emas gemetar saat matanya menyisir setiap baris kalimat dalam sertifikat tanah tersebut. Aku hanya berdiri tenang, melipat tangan di depan dada sambil memastikan postur tubuhku tetap tegak dan anggun dalam balutan setelan body fit yang elegan ini. Aku ingin mereka melihat bahwa wanita yang mereka injak-injak ini adalah sosok yang jauh lebih tinggi derajatnya daripada gabungan keserakahan mereka semua. Della, yang tadinya bersandar manja di bahu Panji, mendadak melepaskan rangkulannya dan ikut mengintip dokumen itu dengan mata yang membelalak lebar. Kunci rumah yang tadi diputar-putarnya dengan sombong kini hanya tergantung lemas di jarinya, seolah beban logam kecil itu tiba-tiba menjadi seberat 1 ton. Ia menatap Panji dengan tatapan menuntut penjelasan, namun pria yang dulu sangat kupuja itu hanya bisa menunduk dalam, menatap ujung sepatunya sendiri seolah-olah ada jawaban ajaib tertulis di sana. Keberanian Panji yang tadi tampak meluap-luap kini menguap tak berbekas, menyisakan sosok pria penakut yang selama ini memang bersembunyi di balik ketiak ibunya dan harta yang bukan miliknya. Ini pasti palsu. Panji, katakan pada ibu kalau ini bohong. Kamu bilang rumah ini atas namamu karena kamu yang mengurus semua pembayarannya. Teriak Ibu Widuri dengan suara yang pecah, nyaris histeris. Ia mengguncang bahu anak laki-lakinya itu dengan tenaga yang cukup besar. Namun Panji tetap diam 1000 bahasa, keringat dingin mulai membasahi kemeja kantornya yang mahal. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang penuh dengan kepahitan namun juga kepuasan, menyadari betapa rapuhnya kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan. Selama ini aku diam bukan karena bodoh, melainkan karena aku sedang mengamati sejauh mana mereka berani bermain api dengan aset yang secara hukum adalah hak mutlakku sejak sebelum pernikahan dimulai. Maaf Bu, tapi Panji mungkin lupa menyebutkan kalau uang yang ia pakai untuk mengurus itu adalah uang dari rekening pribadiku, dan notaris adalah orang kepercayaan kakekku sendiri, ucapku dengan suara tenang namun menusuk. Aku melangkah selangkah lebih maju, membuat Ibu Widuri mundur secara refleks, hingga punggungnya menabrak pilar jati yang megah. Aroma parfum mahalku seolah memenuhi udara, menegaskan dominasiku di rumah ini, sementara Della mulai terlihat gelisah dan berusaha menyembunyikan wajahnya di balik rambut panjangnya yang dicat pirang itu. Mereka kini bukan lagi penguasa di sini, melainkan hanya penyusup yang tertangkap basah, dan aku adalah hakim yang akan menentukan nasib mereka selanjutnya. Della mencoba angkat bicara dengan suara yang bergetar, berusaha tetap terlihat berani meski nyalinya sudah menciut drastis. Tapi Panji bilang rumah ini akan jadi mahar untuk pernikahan kami bulan depan. Dia sudah menjanjikan semuanya padaku. Ucapnya dengan nada merengek yang sangat memuakkan. Aku menoleh padanya, menatap wajah cantiknya yang kini tampak kuyu karena bedak tebalnya mulai luntur akibat keringat dingin. Mahar? Panji bahkan tidak punya cukup saldo di tabungannya untuk membeli pintu rumah ini, Della. Jadi, jika kamu mengharapkan kemewahan dari pria ini, kamu baru saja memilih kapal yang salah untuk berlabuh, balasku dengan nada dingin yang membuat wanita itu terdiam 1000 bahasa. Panji akhirnya mengangkat kepalanya, matanya terlihat merah dan berkaca-kaca, menatapku dengan tatapan memohon yang dulu selalu berhasil meluluhkan hatiku. Nay, tolong jangan begini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik, jangan buat ibu malu di depan tetangga.
bisiknya dengan suara serak yang sangat menyedihkan. Aku hanya menatapnya dengan rasa jijik, tidak menyangka bahwa setelah semua pengkhianatan dan perselingkuhannya yang terang-terangan, ia masih berani meminta belas kasihan dariku. Kemana perginya pria yang kemarin membentakku di depan hakim dan mengatakan bahwa aku hanyalah beban bagi karirnya? Sekarang, setelah ia tahu bahwa beban itulah yang memberinya tempat berteduh, ia mendadak ingin bicara baik-baik. Bicarakan baik-baik? Apakah saat kamu membawa Della ke tempat tidur kita, kamu memikirkan untuk bicara baik-baik denganku, Panji? Tanyaku dengan nada yang sangat tajam hingga membuat beberapa orang yang lewat di depan rumah berhenti untuk menonton. Ibu Widuri mencoba menampar wajahku untuk membungkamku, namun dengan cepat aku menangkap pergelangan tangannya yang penuh dengan gelang keroncong itu. Tenagaku jauh lebih kuat darinya karena aku tidak lagi memiliki rasa hormat yang bisa menghalangi tindakanku. Aku menatap matanya dalam-dalam, menunjukkan kobaran api kemarahan yang sudah kusimpan rapat selama bertahun-tahun demi status sebagai istri yang berbakti. Jangan pernah berani menyentuhku lagi, karena tangan ini bisa menyeret ibu ke penjara atas tuduhan penganiayaan dan penyerobotan lahan, ancamku dengan suara rendah yang mengintimidasi. Ibu Widuri langsung menarik tangannya dengan ketakutan. Ia tahu bahwa aku tidak main-main dengan ucapanku kali ini. Ia menoleh ke arah Panji, berharap anaknya akan melakukan sesuatu, namun Panji justru mundur menjauh, tampak ketakutan melihat sisi diriku yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Aku yang selama ini dikenal sebagai menantu yang lembut, imut, dan penurut, kini telah berubah menjadi predator yang siap menerkam siapa saja yang telah merusak kedamaian hidupku. Aku mengambil ponselku dan melakukan sebuah panggilan singkat ke firma hukumku, menginstruksikan mereka untuk segera datang bersama petugas keamanan yang sudah kusewa. Dalam 5 menit, tim pengosongan aset akan sampai di sini. Saya sarankan kalian mulai memisahkan barang-barang pribadi kalian sebelum mereka memasukkan semuanya ke dalam truk sampah, ucapku dengan nada santai seolah sedang memesan kopi. Mendengar kata truk sampah, Della langsung menjerit kecil dan mulai panik mencari tasnya, sementara Ibu Widuri terduduk lemas di kursi teras, meratapi nasibnya yang tiba-tiba berbalik 180 derajat. Mereka yang tadi ingin merayakan rumah baru, kini harus bersiap menjadi gelandangan di hari yang sama. Aku berjalan melewati mereka, masuk ke dalam rumah untuk terakhir kalinya, hanya untuk memastikan tidak ada satupun barang berhargaku yang tertinggal. Bau pengharum ruangan yang kupilih sendiri masih terasa di udara, namun kini rasanya sudah tidak sama lagi karena sudah terkontaminasi oleh keberadaan mereka. Aku menoleh ke arah mereka bertiga yang masih mematung di teras, tampak seperti sekelompok orang hilang yang tidak tahu harus berbuat apa. Nikmatilah pemandangan rumah ini untuk 5 menit terakhir, karena setelah pintu ini kukunci, kalian bahkan tidak akan diperbolehkan untuk memandang pagarnya dari kejauhan. Ucapku sebelum menutup pintu utama dengan suara debuman yang sangat keras, mengunci dunia mereka dalam kehancuran yang mutlak. Di dalam ruang tamu yang luas dan sejuk ini, aku berdiri mematung di tengah lantai marmer Italia yang dulu kupilih dengan penuh ketelitian. Aku menatap sekeliling, pada lampu gantung kristal yang berkilau tertimpa cahaya sore, dan sofa velvet yang belum sempat kunikmati dengan tenang, karena selalu sibuk melayani ego Ibu Widuri. Rasanya sungguh ironis, rumah ini begitu indah. Namun kenangan yang tertinggal di dalamnya hanya berupa bayang-bayang hinaan dan pengkhianatan yang menyesakkan dada. Aku mengambil napas dalam-dalam, membiarkan aroma kayu cendana dari pengharum ruangan memenuhi paru-paruku untuk terakhir kalinya sebelum aku benar-benar menyerahkan tempat ini pada agen properti untuk dijual. Dari balik jendela besar yang tertutup tirai tipis, aku bisa melihat kekacauan yang terjadi di luar sana saat sebuah truk besar dan 2 mobil hitam berhenti tepat di depan pagar.
Beberapa pria berseragam safari dengan tubuh tegap turun dengan sigap, dipimpin oleh pengacaraku, Pak Danu, yang membawa setumpuk dokumen legal di tangannya. Aku melihat wajah Panji yang semakin pucat saat menyadari bahwa gertakanku bukan sekadar ancaman kosong untuk menakut-nakuti ibunya. Mereka bertiga tampak kecil dan tak berdaya di hadapan hukum yang selama ini mereka abaikan, berdiri mematung di teras seperti patung-patung usang yang menunggu untuk disingkirkan dari panggung sandiwara ini. Aku membuka pintu utama kembali, berdiri di ambang pintu dengan tatapan yang dingin dan tak tersentuh oleh drama air mata yang mulai tumpah dari mata Della. Pak Danu melangkah maju, memberikan salam hormat padaku sebelum berbalik menghadap Panji dan Ibu Widuri dengan ekspresi profesional yang kaku. "Selamat sore, Bapak Panji dan Ibu Widuri. Saya selaku kuasa hukum Ibu Nayara membawa surat perintah pengosongan rumah ini secara resmi berdasarkan sertifikat hak milik tunggal atas nama klien saya," ucap Pak Danu dengan suara bariton yang bergema di lingkungan perumahan yang sunyi itu. Kalimat itu bagaikan vonis mati bagi harapan mereka untuk tetap tinggal di istana yang bukan milik mereka. Ibu Widuri mencoba bangkit dari kursi teras, suaranya gemetar namun tetap berusaha menunjukkan sisa-sisa keangkuhannya yang sudah hancur. "Ini tidak adil. Panji sudah memberikan seluruh gajinya untuk biaya hidup di rumah ini selama 3 tahun. Kalian tidak bisa begitu saja menendang kami ke jalanan." Teriaknya dengan histeris, air matanya mulai merusak makeup tebal yang dipakainya. Pak Danu hanya tersenyum tipis, membuka salah satu dokumen dan membacakan rincian aliran dana yang membuktikan bahwa gaji Panji selama ini justru habis untuk mencicil mobil mewah atas namanya sendiri dan membiayai gaya hidup mewah ibunya. Kenyataannya, akulah yang membayar semua tagihan listrik, air, pajak, hingga gaji asisten rumah tangga di rumah ini. Della mulai menangis sesenggukan. Ia memegangi lengan Panji dengan sangat erat, seolah-olah pria itu masih bisa menjadi penyelamat hidupnya. "Panji, kamu bilang kamu punya apartemen lain. Katakan kalau itu benar. Aku tidak mau tidur di hotel murah," rengeknya tanpa malu di depan para petugas keamanan. Panji hanya bisa memejamkan mata, wajahnya tertunduk layu karena kenyataannya apartemen yang ia janjikan pada selingkuhannya itu sebenarnya adalah milik kantor yang fasilitasnya baru saja dicabut karena kinerjanya yang menurun. Aku hanya bisa menggelengkan kepala melihat betapa dangkalnya hubungan yang mereka bangun di atas tumpukan kebohongan dan keserakahan. "Petugas, silakan mulai angkut barang-barang pribadi mereka ke teras luar. Pastikan hanya barang yang bisa mereka buktikan sebagai milik pribadi yang dibawa keluar," perintahku dengan nada suara yang tenang namun tak bisa dibantah. Para petugas itu mulai masuk dengan sigap, melewati Ibu Widuri yang mencoba menghalangi mereka namun dengan mudah disingkirkan oleh kehadiran Pak Danu. Aku melihat mereka membawa keluar tas-tas bermerek milik Della, koper-koper berisi baju mahal Ibu Widuri, dan peralatan golf milik Panji yang semuanya dibeli dengan uang yang seharusnya menjadi tabungan masa depan kami. Melihat barang-barang itu menumpuk di pinggir jalan rasanya, seperti melihat tumpukan sampah yang selama ini menyumbat kebahagiaanku. Panji berjalan mendekatiku, ia mencoba meraih tanganku dengan wajah yang penuh dengan penyesalan yang terlambat. "Nay, tolong beri kami waktu 1 malam saja. Ibu sedang tidak enak badan, kami tidak tahu harus kemana sekarang," rintihnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Aku menarik tanganku dengan cepat, menatapnya dengan tatapan yang menunjukkan bahwa sisa-sisa cintaku sudah habis terbakar hingga menjadi abu. "Waktu 1 malam? Kamu punya waktu berbulan-bulan untuk berselingkuh dan merencanakan pengusiranku bersama ibumu, Panji. Sekarang, nikmatilah waktu yang sama untuk mencari tempat berteduh di bawah langit malam," balasku tanpa sedikit pun rasa iba.
Ibu Widuri yang melihat putranya memohon-mohon justru semakin meradang. Ia mulai memaki-maki aku dengan kata-kata kasar yang sangat merendahkan martabatku sebagai wanita. Wanita ular. Kamu sengaja menjebak kami. Kamu pura-pura jadi istri penurut hanya untuk mencuri momen ini dan mempermalukan kami. Teriaknya sambil menunjuk-nunjuk wajahku dengan beringas. Beberapa tetangga kini sudah benar-benar keluar dari rumah mereka, menonton tontonan gratis yang sangat memuaskan ini. Aku tidak merasa malu, justru aku merasa bangga karena kebenaran akhirnya terungkap di depan semua orang, bahwa akulah yang selama ini menopang keluarga yang tidak tahu berterima kasih ini. Sudah cukup, Bu. Jangan makin mempermalukan diri sendiri di depan tetangga yang selama ini ibu pameri dengan harta hasil jerih payahku, potongku dengan tajam yang seketika membungkam mulutnya. Aku memberi isyarat kepada petugas untuk segera mengeluarkan sisa barang-barang mereka dan mengganti semua kunci pintu dengan sistem keamanan digital yang baru. Della terlihat sangat menderita saat melihat tas mahalnya diletakkan sembarangan di atas aspal. Ia menyadari bahwa mimpinya menjadi nyonya di rumah mewah ini telah berakhir bahkan sebelum ia sempat menginjakkan kakinya di kamar utama. Mereka bertiga kini berdiri di luar pagar, menatap pintu rumah yang tertutup rapat sebagai simbol berakhirnya kekuasaan mereka. Aku berdiri di depan pagar, mengamati mereka yang kini sibuk memasukkan barang-barang ke dalam mobil Panji yang sudah penuh sesak hingga pintu bagasinya tidak bisa tertutup sempurna. Sebelum masuk kembali ke dalam mobilku, aku sempat menoleh ke arah Ibu Widuri yang masih menatapku dengan api kebencian yang menyala-nyala. Oh, satu lagi, Panji. Tagihan kartu kredit bulan ini untuk hadiah-hadiah Della sudah aku laporkan sebagai transaksi yang tidak sah karena kamu menggunakan kartu tambahanku tanpa izin. Selamat berurusan dengan pihak bank, ucapku sambil menutup kaca mobil dan melajukan kendaraan dengan tenang, meninggalkan mereka yang kini harus menghadapi kenyataan pahit di tengah kegelapan malam. Aku memperhatikan dari spion mobil saat siluet mereka perlahan mengecil dan menghilang dari pandangan, meninggalkan gerbang rumah yang kini dijaga ketat oleh orang-orang suruhanku. Ada sebuah keheningan yang aneh di dalam kabin mobil ini, sebuah kesunyian yang selama 3 tahun terakhir selalu kuisi dengan doa-doa agar suamiku berubah, namun kini hanya kuisi dengan desah napas lega. Aku membelah kemacetan jalanan Jakarta dengan jemari yang mengetuk setir mengikuti irama detak jantungku yang mulai stabil dan tenang. Hijab pashmina yang kukenakan terasa sejuk bersentuhan dengan kulit leherku, seolah ikut merayakan kemerdekaan yang baru saja kurebut kembali dengan cara yang paling terhormat. Aku tidak merasa sebagai penjahat. Aku hanyalah seorang wanita yang memutuskan untuk berhenti menjadi korban dalam cerita yang kutulis sendiri. Ponselku yang tergeletak di dashboard terus-menerus bergetar, menampilkan rentetan pesan WhatsApp dan panggilan tak terjawab dari nomor Panji dan Ibu Widuri yang sengaja kubiarkan dalam mode senyap. Aku tahu apa isinya. Pasti campuran antara sumpah serapah, makian, atau permohonan maaf palsu yang dibungkus dengan rasa putus asa karena mereka tidak punya tempat tujuan. Mereka mungkin sedang berhenti di pinggir jalan sekarang, berdebat di dalam mobil yang penuh sesak dengan koper, saling menyalahkan atas kehancuran yang mereka undang sendiri. Rasa iba yang biasanya muncul dengan mudah di hatiku kini telah mati rasa, tertutup oleh lapisan beton kenyataan bahwa mereka tidak akan pernah menghargaiku jika aku tidak bertindak tegas. Aku memutuskan untuk memarkirkan mobilku di sebuah area komersial mewah, tempat yang dulu sering kudatangi sendirian untuk sekadar mencari ketenangan saat tekanan di rumah sudah tak tertahankan. Langkah kakiku mantap saat memasuki sebuah butik kafe, di mana aroma kopi yang baru digiling dan kue kayu manis menyambutku dengan hangat, seolah memberikan pelukan yang selama ini tak pernah kuterima dari Panji. Beberapa pengunjung pria menoleh,
Mungkin tertarik dengan perpaduan wajah imutku dan penampilan yang modis dengan siluet tubuh body goals yang tetap terjaga di balik busana muslimahku yang berkelas. Aku memilih meja paling pojok, memesan secangkir latte panas, dan akhirnya membuka ponsel untuk melihat sejauh mana drama ini berkembang di media sosial. Benar saja, Ibu Widuri yang haus perhatian itu ternyata sempat mengunggah sebuah video pendek di statusnya sebelum ku sepak keluar, memperlihatkan dirinya yang menangis di teras dengan narasi bahwa dia dianiaya oleh menantu durhaka. Aku hanya tersenyum sinis melihat aktingnya yang sangat buruk, sebuah drama picisan yang ditujukan untuk memancing simpati dari keluarga besar mereka di kampung. Namun, ia lupa bahwa aku memegang semua bukti digital, mulai dari rekaman CCTV saat ia menghinaku hingga bukti transfer perselingkuhan Panji yang kulampirkan di dokumen pengadilan tadi. Aku tidak akan membalasnya dengan cara yang sama rendahnya, namun aku akan memastikan bahwa setiap orang yang menonton videonya akan tahu siapa sebenarnya serigala berbulu domba dalam keluarga ini. Sambil menyesap kopi, aku mulai menyusun rencana untuk menjual rumah itu sesegera mungkin karena aku tidak ingin ada satupun jejak masa lalu yang tertinggal dalam hidupku yang baru. Rumah itu memiliki terlalu banyak memori tentang bagaimana aku mencoba menjadi istri yang sempurna bagi pria yang salah, dan setiap sudutnya hanya akan mengingatkanku pada air mata yang sia-sia. Aku sudah menghubungi agen properti internasional untuk memasarkannya dengan harga tinggi, dan uang hasilnya akan kugunakan untuk mengembangkan bisnis digital agency yang selama ini kubangun diam-diam tanpa sepengetahuan Panji. Ironisnya, mereka menganggapku hanya wanita rumahan yang tidak berdaya, padahal akulah yang mengendalikan arus uang yang selama ini mereka nikmati dengan rakus. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal, namun aku tahu persis itu adalah Della karena gaya bahasanya yang tidak berpendidikan dan penuh dengan emoji amarah. Ia menuduhku telah menghancurkan masa depannya dan mengancam akan melaporkanku ke polisi atas tuduhan perampasan aset yang menurutnya adalah hak Panji sebagai suami. Aku hampir tertawa terbahak-bahak membaca pesan itu, betapa bodohnya wanita itu menganggap hukum di negara ini bisa dimanipulasi hanya dengan air mata dan kecantikan palsunya. Aku hanya membalasnya dengan satu kalimat singkat, "Silakan lapor, dan aku akan pastikan kontrak kerja modelmu diputus besok pagi karena skandal perselingkuhan ini." Setelah itu, aku langsung memblokir nomornya secara permanen. Malam mulai turun menyelimuti kota, lampu-lampu jalanan mulai menyala seperti permata yang berceceran di atas aspal yang basah karena sisa hujan. Aku merasa sangat muda dan berenergi di usiaku yang ke-25 ini, seolah-olah beban 10 tahun telah diangkat dari bahuku hanya dalam waktu satu sore. Banyak teman-temanku yang seusia denganku sedang menikmati puncak karir, atau baru memulai kehidupan pernikahan yang manis, sementara aku sudah melewati badai perceraian yang hebat. Namun, aku tidak merasa tertinggal. Justru aku merasa lebih unggul karena aku telah mempelajari pelajaran hidup yang paling keras lebih awal daripada mereka semua. Kelembutan wajahku mungkin menipu, tapi mentalitasku sekarang sekeras baja yang telah ditempa oleh api pengkhianatan. Aku teringat kembali pada ucapan kakekku sebelum beliau meninggal, bahwa aset terbaik seorang wanita bukanlah wajahnya atau hartanya, melainkan kemampuannya untuk berdiri di atas kakinya sendiri saat dunia mencoba menjatuhkannya. Kakek pasti bangga melihatku hari ini, melihat cucu perempuannya yang manis ini berhasil menumbangkan para parasit yang mencoba menggerogoti warisan keluarga besarnya. Panji hanyalah sebuah kesalahan kecil dalam perjalanan panjangku, sebuah bab yang harus kutulis agar aku bisa mengapresiasi bab-bab berikutnya yang lebih indah. Aku mengelus permukaan tas kulitku yang halus, merasakan kepuasan yang murni dari sebuah kemenangan yang dicapai dengan kecerdasan, bukan dengan kekerasan atau makian rendahan. Sebelum meninggalkan kafe,
Aku sempat memposting sebuah foto diri di akun Instagramku, memperlihatkan diriku yang sedang tersenyum cerah memegang cangkir kopi dengan latar belakang cahaya kota yang buram. Aku tidak memberikan caption panjang yang mendayu-dayu, hanya sebuah kata singkat, "Dilepas." Postingan itu langsung dibanjiri komentar dan tanda suka dari teman-teman yang selama ini tahu betapa menderitanya aku selama menikah dengan Panji. Mereka merayakan keberanianku, dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuatku merasa didukung oleh dunia yang sebenarnya tidak sekejam yang Ibu Widuri katakan. Aku adalah Nayara, dan malam ini adalah malam pertama dari sisa hidupku yang akan kujalani dengan penuh kemewahan dan kebebasan. Aku berjalan kembali menuju mobil dengan langkah ringan, merasakan angin malam yang mengusap lembut kain hijabku, memberikan sensasi dingin yang menyegarkan pikiran. Aku tahu perjuangan ini belum sepenuhnya berakhir karena Panji dan ibunya pasti akan mencoba cara lain untuk menggangguku, tapi aku sudah menyiapkan segalanya dengan matang. Aku sudah memiliki tim hukum yang siap siaga dan detektif swasta yang terus memantau pergerakan mereka, agar aku tidak pernah kecolongan lagi. Saat aku menyalakan mesin mobil dan bersiap menuju hotel mewah tempatku menginap malam ini, aku menatap bayanganku di spion dan berbisik pada diriku sendiri. Selamat datang di kehidupan yang sebenarnya, Nayara. Mobilku meluncur mulus, meninggalkan semua kegelapan di belakang dan menuju terang yang kini benar-benar menjadi milikku. Cahaya lampu kamar hotel bintang 5 tempatku menginap memantul lembut pada marmer lantai, menciptakan suasana tenang yang sangat kontras dengan keributan di teras rumah tadi sore. Aku melepas hijab pashminaku dengan perlahan, membiarkan rambut panjangku tergerai bebas sambil menatap pantulan diriku di cermin besar setinggi plafon. Di bawah temaram lampu, tubuhku yang sering disebut body goals oleh teman-temanku ini tampak masih bergetar sedikit karena sisa adrenalin, namun wajahku tetap memancarkan aura kemenangan yang mutlak. Aku menyentuh permukaan kulit wajahku yang halus, menyadari bahwa mulai malam ini, tidak akan ada lagi air mata yang merusak riasan atau kecantikanku, karena ulah pria tidak tahu diri seperti Panji. Aku merebahkan tubuh di atas kasur king size yang empuk, merasakan sensasi kemewahan yang seharusnya bisa kunikmati setiap hari jika saja aku tidak sibuk mengurus keperluan Ibu Widuri selama ini. Pikiranku melayang pada nasib mereka bertiga yang mungkin sekarang sedang berebut ruang di dalam mobil sempit yang penuh dengan koper-koper besar itu. Bayangan Ibu Widuri yang harus tidur dengan tumpukan baju mahalnya, atau Della yang harus melihat dunianya runtuh dalam semalam, memberikan rasa puas yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Mereka pikir aku adalah mangsa yang mudah karena penampilanku yang imut dan pembawaanku yang tenang, namun mereka lupa bahwa air yang tenang justru menghanyutkan. Sambil memutar-mutar gelas berisi air lemon dingin, aku mulai membuka kembali dokumen-dokumen keuangan yang selama ini kusembunyikan di dalam cloud pribadi yang sangat aman. Angka-angka di sana menunjukkan bahwa bisnis agensi digitalku baru saja memenangkan kontrak besar dengan perusahaan kosmetik internasional, yang artinya pendapatanku akan melonjak drastis bulan depan. Panji selama ini mengira aku hanya menghabiskan uang untuk belanja baju dan perawatan tubuh, padahal itu semua adalah investasi untuk citra diriku sebagai pemilik agensi yang sukses. Betapa bodohnya dia tidak pernah curiga mengapa aku selalu terlihat glamor meski dia sendiri jarang memberikan uang belanja yang layak. Tiba-tiba, notifikasi berita lokal di ponselku memunculkan sebuah kabar yang cukup mengejutkan. Ada laporan tentang keributan di sebuah kawasan perumahan elit karena pengosongan rumah secara paksa. Aku tersenyum melihat bagaimana berita itu menyebar begitu cepat, meskipun namaku tidak disebutkan secara gamblang di sana untuk menjaga privasi. Namun, aku tahu Ibu Widuri akan merasa sangat terpukul karena ia sangat memuja status sosial dan kehormatan di mata publik.
Baginya, diusir dari rumah di depan tetangga adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada kehilangan harta benda itu sendiri, dan aku sangat menikmati setiap detik dari penderitaannya itu. Sekitar tengah malam, sebuah panggilan masuk kembali dari nomor Panji, dan entah mengapa kali ini aku memutuskan untuk mengangkatnya hanya untuk mendengar sisa-sisa harga dirinya yang hancur. Nayara, tolonglah. Ibu pingsan, kami sekarang di depan IGD rumah sakit dan aku tidak punya akses ke asuransi karena semuanya atas namamu. Suaranya terdengar pecah, penuh dengan isak tangis yang terdengar sangat menyedihkan. Aku hanya diam, mendengarkan desahan napasnya yang berat dan suara bising di latar belakang yang menegaskan bahwa dia memang sedang dalam kesulitan besar. Tidak ada sedikit pun rasa panik di dadaku, hanya ada rasa dingin yang semakin membeku terhadap pria yang pernah berbagi ranjang denganku ini. Lalu, apa hubungannya denganku, Panji? Bukankah kamu punya Della yang hebat itu untuk mengurus ibumu sekarang? Jawabku dengan nada datar, tanpa sedikit pun emosi yang tersisa. Aku mendengar dia terdiam sejenak, mungkin tidak menyangka bahwa aku akan sekeras ini menghadapi situasi darurat yang melibatkan ibunya. Di masa lalu, aku pasti sudah berlari menuju rumah sakit dengan membawa dompet dan kartu asuransiku, namun Nayara yang dulu sudah mati di tangan mereka sendiri. Sekarang, aku lebih memilih untuk mengamati kehancuran mereka dari kejauhan sambil tetap menjaga martabat dan ketenanganku sebagai wanita yang mandiri. Panji terus memohon, mengatakan bahwa dia berjanji akan menceraikan Della dan kembali padaku jika aku mau membantunya melewati malam ini saja. Mendengar janji busuk itu, aku tertawa kecil yang terdengar sangat meremehkan di telinganya, membuat suaranya seketika bungkam karena malu. Kamu benar-benar mengira aku serendah itu, Panji? Kamu pikir setelah semua pengkhianatanmu, aku masih mau menampung sampah seperti kamu hanya karena kata maaf yang terlambat? Tanyaku dengan nada tajam yang memutus semua harapannya. Aku langsung mematikan sambungan telepon itu tanpa menunggu jawabannya, memastikan bahwa ini adalah komunikasi terakhir kami sebelum pengacara kami bertemu kembali di urusan administrasi. Aku beranjak menuju balkon kamar hotel, menatap pemandangan kota Jakarta yang penuh dengan lampu-lampu berkilauan dari ketinggian lantai 30. Angin malam yang berembus kencang menerpa wajahku, memberikan sensasi segar yang seolah mencuci sisa-sisa racun dari masa laluku yang suram. Aku menyadari bahwa kecantikan dan kemudaan yang kumiliki adalah senjata yang paling ampuh jika dipadukan dengan kecerdasan dan ketegasan sikap. Di usia 25 tahun ini, aku sudah memiliki segalanya untuk memulai hidup yang baru, tanpa ada beban moral atau ketergantungan pada pria yang tidak tahu cara menghargai sebuah kesetiaan. Besok pagi, aku akan bertemu dengan tim properti untuk menandatangani kontrak penjualan rumah itu, dan aku sudah berencana untuk menyumbangkan sebagian hasilnya ke panti asuhan sebagai bentuk rasa syukur. Aku ingin harta yang pernah dinikmati oleh orang-orang serakah itu kini berubah menjadi berkah bagi mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Dengan begitu, jejak-jejak negatif dari pernikahan itu akan benar-benar terhapus dan digantikan dengan kebaikan yang baru. Aku merasa sangat berdaya, sangat cantik, dan sangat bebas dalam kegelapan malam yang perlahan mulai memudar menuju fajar yang baru. Sebelum memejamkan mata untuk tidur, aku sempat membuka sebuah foto lama di ponselku, foto pernikahan kami 3 tahun lalu di mana aku tampak begitu lugu dan penuh harapan. Tanpa ragu, aku menekan tombol hapus permanen pada foto itu, membiarkan memori itu lenyap ke dalam ruang hampa digital yang tak berbekas. Aku tidak butuh pengingat tentang kegagalanku, karena kesuksesanku yang sekarang adalah pengingat terbaik tentang siapa aku yang sebenarnya. Esok adalah hari yang baru, hari di mana aku akan berjalan dengan kepala tegak, memamerkan senyum manisku pada dunia,
dan membuktikan bahwa baru saja resmi berpisah adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Pagi hari di Jakarta menyambutku dengan semburat oranye yang mewah di ufuk timur, memantul pada kaca-kaca gedung pencakar langit yang tampak seperti deretan berlian raksasa. Aku bangun dengan perasaan yang sangat segar, tanpa ada beban teriakan ibu widuri yang biasanya menuntut sarapan mewah, atau sindiran Panji yang mengeluhkan kopi yang kurang manis. Di atas ranjang hotel yang putih bersih, aku meregangkan tubuhku, merasakan otot-ototku yang rileks dan kulitku yang terasa sangat kenyal hasil dari perawatan rutin yang tak pernah kuabaikan. Aku adalah wanita berusia 25 tahun yang baru saja mendapatkan kembali hidupnya, dan hari ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan pada dunia bahwa kehancuranku hanyalah sebuah mitos yang mereka ciptakan sendiri. Aku memilih untuk mengenakan setelan tunik berbahan sutra satin berwarna emerald green yang sangat menonjolkan kulit putih bersihku, dipadukan dengan celana palazzo hitam yang memberikan kesan kaki jenjang. Hijab pashmina dengan warna senada kukaitkan dengan bros kecil bertahtakan berlian, membingkai wajahku yang imut namun kini memiliki sorot mata yang jauh lebih tajam dan berwibawa. Aku memulas makeup minimalis yang flawless, memberikan sentuhan glow pada tulang pipiku agar penampilanku terlihat sangat prima bagi siapapun yang memandang. Saat aku keluar dari kamar hotel, beberapa staf pria di lobi tampak tertegun, seolah tak percaya melihat sosok wanita berhijab yang begitu memukau dan memiliki aura mahal seperti ini. Agenda pertamaku hari ini adalah bertemu dengan agen properti di sebuah restoran mewah yang terletak di lantai paling atas sebuah gedung perkantoran di kawasan Sudirman. Di sana, aku akan menandatangani kontrak penjualan rumah yang telah membawa begitu banyak duka, sebuah langkah final untuk memutuskan tali penghubung terakhir dengan masa lalu. Sambil menunggu sang agen, aku duduk di dekat jendela besar yang menghadap langsung ke arah lalu lintas yang padat, menyesap teh melati hangat dengan gerakan yang sangat anggun. Aku sengaja mengunggah sebuah cerita di Instagram yang memperlihatkan dokumen penjualan rumah tersebut, tentu saja dengan menutupi detail rahasianya, agar mereka tahu bahwa aset itu tidak akan pernah bisa mereka sentuh lagi. Benar saja, hanya berselang 5 menit setelah unggahan itu, ponselku kembali meledak dengan notifikasi pesan dari Panji yang isinya kini berubah drastis menjadi penuh ancaman hukum. Ia menuduhku melakukan penggelapan aset karena menurutnya rumah itu dibeli saat masa pernikahan, sehingga ia berhak atas setengah dari nilai penjualannya. Aku hanya tersenyum tipis sambil meletakkan cangkir tehku, merasa geli melihat betapa dangkalnya pengetahuan hukum mantan suamiku itu tentang perjanjian pranikah yang pernah ia tanda tangani tanpa membaca detailnya. Ia terlalu sibuk dengan egonya dulu, sehingga tidak sadar bahwa kakekku sudah membentengi harta warisannya dengan sangat rapi melalui tangan-tangan pengacara hebat. Ibu Nayara? Saya Bayu dari agen properti, mohon maaf menunggu agak lama. Sapa seorang pria muda yang rapi dan profesional, membuyarkan lamunanku tentang kepanikan Panji. Kami segera membahas detail penjualan, dan aku cukup terkejut saat mengetahui bahwa ada seorang pembeli yang berani membayar 2 kali lipat dari harga pasar karena menginginkan rumah itu segera. Tanpa ragu, aku menandatangani berkas-berkas tersebut, merasakan sebuah beban berat yang seolah-olah baru saja diangkat dari dadaku secara permanen. Rumah itu kini bukan lagi milikku. Bukan lagi penjara bagi air mataku, melainkan hanya angka-angka digital di rekening bank yang akan terus bertumbuh demi masa depanku. Namun, drama hari ini belum berakhir karena saat aku hendak meninggalkan gedung, aku berpapasan dengan Della yang sedang berdiri di depan lobi dengan wajah yang sangat berantakan. Ia tampak jauh berbeda dari sosok wanita angkuh di teras kemarin. Rambutnya yang dicat pirang kini tampak kusut, dan dress merahnya terlihat lecek seolah ia tidak tidur sepanjang malam. Ia langsung menghalangiku masuk ke dalam mobil,
Wajahnya yang cantik kini dipenuhi dengan amarah dan keputusasaan yang bercampur menjadi satu. "Kamu puas sekarang? Panji sedang terpuruk, ibunya sakit, dan kamu dengan santainya menjual rumah itu? Kamu benar-benar wanita tanpa hati," teriaknya, memancing perhatian orang-orang di sekitar lobi. Aku tidak bergeming, tetap berdiri tegak dengan dagu terangkat, menatapnya dengan tatapan meremehkan yang seolah menganggapnya hanyalah debu kecil di sepatuku. "Della, bukankah kamu yang bilang kemarin bahwa kamu sangat mencintai Panji dan siap menemaninya dalam suka maupun duka?" Tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang namun menusuk. Aku mendekatkan wajahku ke telinganya, berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar olehnya, sementara aroma parfumku yang mahal merasuk ke indranya. "Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuktikan cintamu di saat duka, jadi mengapa kamu justru mengejarku untuk mengemis harta yang bukan milikmu?" Wajah Della berubah merah padam, ia tampak ingin menyerangku secara fisik, namun ia sadar bahwa di sekitar kami banyak petugas keamanan dan kamera CCTV yang mengawasi setiap gerakannya. "Kamu tidak akan tenang, Nayara. Aku akan pastikan semua orang tahu bahwa kamu adalah istri jahat yang menelantarkan suaminya demi harta," ancamnya dengan suara yang bergetar karena menahan tangis. Aku hanya tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat manis namun sangat menyakitkan bagi siapapun yang mendengarnya karena mengandung penghinaan yang mutlak. Aku masuk ke dalam mobilku tanpa memberikan jawaban lebih lanjut, membiarkannya berdiri mematung di tengah keramaian dengan rasa malu yang luar biasa. Di dalam mobil, aku segera menghubungi manajer agensi tempat Della bekerja sebagai model paruh waktu, agensi yang ternyata salah satu klien besar dari bisnis digital agensiku sendiri. Aku menginstruksikan mereka untuk segera melakukan tinjauan ulang terhadap kontrak Della karena perilaku publiknya yang dianggap bisa merusak citra merek yang mereka wakili. Tidak butuh waktu lama bagi dunia untuk berbalik melawan mereka yang telah berkhianat, dan aku hanya perlu duduk tenang sambil melihat bagaimana kartu-kartu kehidupan mereka jatuh satu persatu. Keindahan hidup ini adalah ketika kita bisa membalas perbuatan buruk dengan kecerdasan yang berkelas, bukan dengan kata-kata kasar yang sia-sia. Sore itu, aku menghabiskan waktu di sebuah klinik kecantikan eksklusif untuk melakukan perawatan spa seluruh tubuh, memanjakan diriku sebagai hadiah atas kemenangan hari ini. Aku menatap bayangan tubuhku di cermin ruang ganti, melihat siluet tubuh body goals yang tetap sempurna dan wajah manis yang kini tampak lebih bercahaya tanpa beban pikiran. Aku tahu bahwa di luar sana, Panji dan ibunya mungkin sedang berada di titik terendah dalam hidup mereka, namun itu bukanlah urusanku lagi. Aku telah resmi berpisah dari mereka, dan kenyataannya sekarang sangat berbeda. Aku adalah pemenang sejati dalam permainan yang mereka mulai sendiri. Dengan hati yang lapang, aku bersiap menyambut malam yang penuh kedamaian di bawah langit Jakarta yang indah. Pagi ini, sebuah pesan masuk dari manajer agensi model mengonfirmasi bahwa kontrak kerja Della telah ditangguhkan tanpa batas waktu karena perilaku publiknya yang dianggap melanggar kode etik perusahaan. Aku membaca pesan itu sambil menyesap smoothie bowl stroberi di balkon hotel, merasakan kepuasan yang dingin menjalar di dadaku melihat bagaimana satu persatu pilar kehidupan mereka mulai runtuh. Della, yang dulu begitu bangga dengan karir modelnya yang baru seumur jagung itu, kini harus menelan pil pahit bahwa kecantikannya tidak akan bisa menyelamatkannya dari konsekuensi moral yang ia perbuat. Aku tidak merasa jahat, aku hanya memastikan bahwa dunia memberikan apa yang pantas mereka terima atas setiap tetes air mata yang mereka paksa keluar dari mataku. Kabar dari rumah sakit tempat Ibu Widuri dirawat juga sampai ke telingaku melalui salah satu mantan asisten rumah tanggaku yang masih setia memberi kabar. Katanya, Ibu Widuri mengamuk saat tahu asuransi kesehatannya telah dinonaktifkan dan harus pindah ke bangsal kelas 3,
karena Panji tidak mampu membayar biaya kamar VIP. Aku bisa membayangkan betapa hancurnya harga diri wanita itu, seorang sosialita gadungan yang biasanya pamer kamar rumah sakit mewah di media sosial, kini harus berbagi ruang dengan pasien lain yang dianggapnya rakyat jelata. Keangkuhan yang dulu ia gunakan untuk menghinaku kini menjadi senjata yang paling tajam untuk melukai hatinya sendiri di tengah aroma obat-obatan yang menyengat. Panji sendiri kabarnya mulai jarang terlihat di kantor. Gosip tentang perceraian kami dan pengusiran keluarganya telah menyebar luas hingga ke telinga para direksi perusahaannya. Di dunia korporat yang kejam, citra seorang pria yang tidak becus mengurus rumah tangga dan terjerat skandal perselingkuhan adalah racun bagi promosi jabatan yang sangat ia idam-idamkan. Aku tahu persis bahwa Panji adalah tipe pria yang memuja status lebih dari apapun, dan melihat statusnya merosot drastis adalah siksaan yang jauh lebih berat daripada kemiskinan itu sendiri. Ia sedang menyaksikan dunianya terbakar, dan yang paling menyakitkan baginya adalah menyadari bahwa akulah yang memegang pemadam apinya, namun memilih untuk pergi menjauh. Aku memutuskan untuk mengunjungi kantor agensi digitalku untuk pertama kalinya sebagai pemilik resmi yang terungkap, bukan lagi sebagai investor misterius di balik layar. Aku memilih mengenakan setelan blazer berwarna lilac yang manis namun tetap formal, dipadukan dengan hijab satin berwarna putih bersih yang memberikan kesan segar dan modern pada wajah imutku. Saat aku melangkah masuk ke lobi kantor, semua mata tertuju padaku, bukan hanya karena kecantikan dan penampilan body goalsku, tapi karena aura otoritas yang kini terpancar sangat kuat. Para staf yang biasanya hanya berkomunikasi denganku lewat email tampak tertegun menyadari bahwa bos besar mereka adalah wanita muda berhijab yang baru saja melalui drama viral. Di dalam ruang rapat yang berdinding kaca, aku bertemu dengan tim kreatif untuk membahas strategi peluncuran kampanye merek kosmetik internasional yang baru saja kami menangkan kontraknya. Aku memimpin rapat dengan sangat dinamis, memberikan ide-ide segar tentang bagaimana mengemas narasi kekuatan wanita dalam setiap konten visual yang akan kami produksi. Pikiranku terasa begitu tajam dan kreatif, seolah-olah semua energi yang dulu terbuang untuk melayani ego Panji kini kembali menyatu menjadi bahan bakar kesuksesanku. Aku menyadari bahwa kesuksesan adalah cara balas dendam yang paling elegan, karena ia tidak membutuhkan kata-kata makian untuk membuat lawan merasa kalah telak. Sore harinya, asisten pribadi kantor membawakan sebuah kiriman bunga besar ke mejaku tanpa nama pengirim, namun aku tahu dari jenis bunganya bahwa ini bukan dari orang sembarangan. Ada sebuah kartu kecil terselip di antaranya yang bertuliskan, "Keadilan selalu menemukan jalannya, selamat atas babak baru hidupmu," dari seorang kolega bisnis lama yang dulu sempat dilarang Panji untuk kuhubungi. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa banyak orang hebat di luar sana yang sebenarnya mendukungku, namun dulu aku terlalu buta oleh cinta hingga menutup diri dari peluang-peluang yang ada. Kini, pintu-pintu itu terbuka lebar, menyambutku masuk ke dalam lingkaran sosial yang jauh lebih berkualitas daripada kelompok arisan Ibu Widuri yang penuh kepalsuan. Tiba-tiba, Panji muncul di depan lobi kantorku, memohon pada satpam untuk diperbolehkan bertemu denganku hanya untuk 5 menit saja. Aku melihatnya melalui layar monitor keamanan di ruanganku. Penampilannya sangat berantakan, kemejanya kusut, dan wajah tampannya kini dipenuhi dengan bayang-bayang kelelahan yang luar biasa. Ia tampak seperti pria yang telah kehilangan segalanya, berdiri di tengah hujan gerimis yang mulai membasahi aspal Jakarta, berharap ada sedikit belas kasihan dari wanita yang dulu ia sia-siakan. Aku menyandarkan punggungku di kursi kebesaran, menatap layar itu tanpa rasa iba sedikit pun, hanya ada rasa bosan melihat drama yang ia ciptakan sendiri.
Aku menginstruksikan satpam melalui interkom untuk memberitahunya bahwa aku tidak memiliki waktu untuk tamu tanpa janji temu, terutama yang sudah tidak memiliki hubungan hukum apapun denganku. Aku melihat dari layar monitor bagaimana bahu Panji merosot jatuh saat mendengar pesan itu. Ia berbalik dan berjalan gontai menjauhi gedung kantorku dengan langkah yang tak tentu arah. Della yang tadinya menunggunya di dalam mobil tua, mobil yang mereka pakai untuk mengangkut koper, tampak meneriakinya dari kejauhan, memicu pertengkaran hebat di pinggir jalan yang ditonton banyak orang. Itulah kenyataan hidup mereka sekarang, terjebak dalam lingkaran kemarahan dan kemiskinan yang mereka desain sendiri dengan benang-benang perselingkuhan. Malam itu, aku merayakan hari kerjaku yang sukses dengan makan malam mewah sendirian di sebuah restoran Jepang fine dining yang sangat eksklusif. Aku memesan menu omakase, menikmati setiap potongan ikan segar yang disiapkan oleh koki ternama dengan penuh apresiasi terhadap detail dan rasa. Aku tidak merasa kesepian, justru aku merasa lengkap karena akhirnya aku bisa menikmati hasil kerja kerasku tanpa perlu mendengarkan keluhan atau tuntutan siapapun. Kebebasan ini terasa jauh lebih nikmat daripada masakan rumahan manapun yang pernah kubuat untuk mertuaku yang tidak pernah bersyukur itu. Sebelum kembali ke hotel, aku sempat berjalan-jalan sebentar di area pejalan kaki yang bersih dan penuh dengan lampu-lampu dekorasi yang indah. Aku merasa sangat hidup, sangat muda, dan sangat berdaya di usiaku yang ke-25 ini, berdiri di puncak dunia kecilku yang baru saja dibangun kembali. Aku tahu bahwa esok akan membawa tantangan baru, mungkin gangguan hukum dari Panji atau upaya sabotase dari Ibu Widuri, namun aku sudah tidak peduli lagi. Aku telah melampaui masa-masa sulit itu, dan kini aku sedang terbang tinggi di atas angin, meninggalkan mereka yang masih merangkak di dalam lumpur penyesalan yang dalam. Hidupku baru saja dimulai dan kali ini, akulah satu-satunya penulis skenarionya. Seminggu setelah penjualan rumah itu rampung, aku memutuskan untuk mengadakan sebuah acara syukuran kecil sekaligus peluncuran proyek terbaru agensiku di sebuah ballroom hotel mewah. Aku mengundang relasi bisnis, teman-teman sosialita yang tulus, serta beberapa rekan media untuk memperkuat citra baru perusahaanku di mata publik. Aku sengaja memilih tema New Beginning dengan dekorasi bunga lili putih dan sentuhan emas yang melambangkan kemurnian serta kejayaan. Malam itu, aku ingin memastikan bahwa pesan keberhasilanku sampai ke telinga keluarga Panji, bukan sebagai bentuk pamer yang norak, melainkan sebagai pernyataan bahwa aku telah melampaui segala batasan yang mereka ciptakan. Aku tampil memukau dengan gaun abaya modern karya desainer ternama yang memiliki potongan slim fit, mempertegas siluet tubuhku yang ramping dan body goals tanpa meninggalkan kesan syar'i. Hijab pashmina sutra berwarna putih salju melingkar dengan anggun di kepalaku, senada dengan riasan wajah yang menonjolkan kecantikan alami khas wanita Indonesia dengan sentuhan bibir merah berani. Banyak tamu yang berdecak kagum, tak menyangka bahwa wanita muda berusia 25 tahun ini adalah otak di balik agensi digital yang sedang naik daun. Aku menyapa setiap tamu dengan senyum manis dan keramahan yang tulus, menunjukkan kelas yang tak akan pernah bisa dibeli oleh orang-orang seperti Ibu Widuri. Di tengah acara yang sedang berlangsung meriah, asisten pribadiku membisikkan bahwa ada 2 orang yang memaksa masuk tanpa undangan di pintu depan. Aku sudah bisa menebak siapa mereka. Rupanya Panji dan Della masih memiliki nyali untuk menunjukkan wajah mereka di tempat yang begitu elit ini. Aku menginstruksikan asistenku untuk membiarkan mereka masuk ke area lobi luar, agar aku bisa menghadapi mereka secara langsung di bawah sorotan lampu kristal yang terang. Aku ingin semua orang melihat perbedaan kasta yang kini membentang lebar di antara kami, sebuah jurang yang tercipta karena perbedaan integritas dan kerja keras. Begitu aku melangkah keluar menuju lobi, pemandangan menyedihkan tersaji di depan mataku.
Panji mengenakan jas lamanya yang tampak agak kebesaran karena berat badannya turun drastis, sementara Della memakai dress murah yang terlalu mencolok dan tidak sesuai tempat. Wajah mereka tampak kuyu, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menceritakan betapa sulitnya hidup mereka dalam beberapa hari terakhir. Della tampak ingin segera meledak, namun Panji menahannya, menatapku dengan tatapan yang sangat kompleks, penuh penyesalan, kerinduan, sekaligus rasa malu yang menghujam jantungnya. Nay, kami tidak bermaksud mengacaukan acaramu, tapi tolong, dengarkan aku sekali ini saja. Suara Panji terdengar gemetar, sangat jauh dari suara lantangnya saat membentakku di depan ibunya dulu. Ia mencoba melangkah mendekat, namun dua petugas keamanan pribadiku segera memasang barikade, membuat Panji terpaksa berhenti di jarak yang aman. Aku hanya menatapnya dengan pandangan kosong, seolah-olah pria di depanku ini adalah orang asing yang baru pertama kali kutemui di jalanan. Tidak ada rasa benci yang tersisa, hanya ada rasa bosan yang mendalam terhadap drama yang terus-menerus ia sajikan. Della, yang tidak bisa menahan emosinya, tiba-tiba berteriak dengan suara melengking yang mengganggu ketenangan lobi hotel yang elegan itu. Kamu harus tanggung jawab, Nayara. Karena laporanmu ke agensiku, aku kehilangan semua pekerjaan. Panji juga sedang terancam dipecat karena rumor yang kamu sebarkan. Tuduhnya dengan wajah merah padam. Aku hanya mengangkat sebelah alisku, merasa geli melihat bagaimana ia masih menyalahkan orang lain atas kehancuran karirnya yang memang dibangun di atas fondasi yang rapuh. Aku tetap tenang, tidak membalas teriakannya dengan nada tinggi, karena aku tahu bahwa ketenangan adalah penghinaan yang paling menyakitkan bagi orang yang sedang histeris. Della, laporan yang kubuat adalah fakta, dan rumor tentang Panji menyebar karena perilakunya sendiri, bukan karena aku, balasku dengan nada rendah yang berwibawa. Aku menoleh ke arah Panji, menatap matanya yang kini tampak berkaca-kaca, seolah sedang memohon ampunan yang mustahil untuk kuberikan. Panji, kamu punya waktu seumur hidup untuk belajar bahwa setiap pilihan memiliki harga yang harus dibayar mahal. Kamu memilih Della dan ibumu di atas kesetiaanku, jadi sekarang, nikmatilah harga dari pilihanmu itu tanpa perlu menyeretku kembali ke dalam lumpurmu. Ibu Widuri tiba-tiba muncul dari balik pilar. Rupanya ia juga ikut menguntit anak dan calon menantunya itu meski wajahnya tampak pucat karena sisa sakitnya. Ia tidak lagi memakai perhiasan emas berlebihan, hanya ada kebencian yang masih tersisa di matanya saat menatap penampilanku yang sekarang jauh lebih mewah darinya. Kamu pikir kamu sudah menang, ha? Kamu hanya beruntung karena harta kakekmu. Tanpa itu, kamu bukan siapa-siapa. Teriaknya dengan suara parau yang menyedihkan. Aku hanya tersenyum tipis, menyadari bahwa wanita ini tidak akan pernah mengerti bahwa harta hanyalah alat, sementara kecerdasanlah yang mengendalikan arah hidup. Tanpa membuang waktu lebih lama, aku memanggil manajer hotel dan meminta mereka untuk mengawal ketiga orang itu keluar dari area hotel secara permanen. Aku melihat bagaimana mereka diseret pelan namun tegas oleh petugas keamanan, ditonton oleh beberapa tamu VIP-ku yang kebetulan sedang berada di lobi. Rasa malu yang mereka tanggung malam itu adalah puncak dari semua skenario pembalasanku yang elegan, sebuah demonstrasi publik tentang siapa yang sebenarnya memiliki martabat tinggi. Aku berbalik dan kembali masuk ke dalam ballroom, disambut oleh tepuk tangan hangat dari rekan-rekanku yang sangat menghargai ketegasanku. Malam itu berakhir dengan sangat sukses, kontrak-kontrak baru ditandatangani, dan citra diriku sebagai pengusaha wanita yang kuat semakin kokoh di mata industri. Sebelum pulang, aku berdiri sejenak di depan cermin besar lobi hotel, mengagumi pantulan wanita muda berhijab yang cantik, imut, dan memiliki body goal sempurna ini. Aku tersenyum pada diriku sendiri, menyadari bahwa baru saja resmi berpisah memang keputusan terbaik yang pernah kuambil dalam hidupku.
Aku bukan lagi istri yang tertindas, melainkan ratu di kerajaanku sendiri, dan esok pagi, aku akan bangun dengan dunia yang sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Keesokan harinya, berita tentang keributan di lobi hotel mewah itu menyebar seperti api di kalangan sosialita dan grup-grup WhatsApp. Namun, bukannya mendapatkan simpati, video amatir yang beredar justru memperlihatkan betapa tidak tahu malunya keluarga Panji yang mencoba mengemis pada mantan istri yang telah mereka hianati. Aku duduk di kantor baruku yang berdesain industrial minimalis, memutar-mutar ballpoint mahal di jemariku sambil membaca laporan bahwa Panji akhirnya resmi diberhentikan dari perusahaannya. Alasan pemecatannya sangat jelas, pelanggaran etika dan penurunan performa yang drastis akibat masalah pribadi yang mencoreng citra instansi. Kini, pria yang dulu menganggapku beban itu benar-benar menjadi pengangguran di usia produktifnya. Tidak lama kemudian, aku mendapat kabar dari tim hukumku bahwa Ibu Widuri terpaksa menjual sisa perhiasan emas dan tas-tas koleksi lamanya hanya untuk menutupi biaya pengobatan dan sewa apartemen sempit di pinggiran kota. Mereka tidak lagi tinggal di kawasan elit. Sekarang mereka harus terbiasa dengan suara bising knalpot motor dan jemuran tetangga yang menghalangi pandangan jendela mereka. Keangkuhan Ibu Widuri seolah terkikis habis oleh kenyataan bahwa ia kini harus mengantre di puskesmas untuk kontrol kesehatan rutinnya. Wanita yang dulu menghinaku sebagai pembantu itu kini harus mencuci bajunya sendiri karena mereka tak lagi sanggup membayar jasa asisten rumah tangga. Di sisi lain, hubungan Panji dan Della mulai retak karena tekanan ekonomi yang menghimpit mereka tanpa ampun. Tanpa uang dan gaya hidup mewah, cinta yang dulu mereka agung-agungkan ternyata hanyalah nafsu yang dangkal dan mudah menguap. Aku mendengar dari informanku bahwa mereka sering terlibat pertengkaran hebat hingga harus dilerai oleh pemilik kontrakan karena menunggak pembayaran selama 2 bulan. Della, yang merasa kecantikannya adalah aset untuk hidup enak, mulai menyalahkan Panji atas semua kemalangan ini. Sementara Panji hanya bisa meratapi kebodohannya yang telah melepaskan wanita seperti aku demi wanita parasit seperti Della. Sore itu, aku memutuskan untuk melakukan kunjungan ke panti asuhan tempat aku menyumbangkan sebagian besar hasil penjualan rumah masa laluku. Aku mengenakan pakaian santai namun tetap modis, setelan knit berwarna lavender yang lembut yang memperlihatkan siluet tubuhku yang tetap terjaga dengan baik. Melihat tawa anak-anak yatim itu memberikan ketenangan yang jauh lebih dalam daripada kemenangan apapun yang kurasakan di pengadilan. Di sini, aku bukan Nayara sang pengusaha sukses atau Nayara sang janda kaya, melainkan Nayara yang memiliki hati untuk berbagi. Aku menyadari bahwa harta yang tidak dinikmati dengan rasa syukur hanya akan menjadi beban, seperti yang dialami oleh keluarga Panji sekarang. Saat aku hendak kembali ke mobil, aku melihat sosok yang sangat kukenali sedang duduk di halte bus di seberang jalan dengan tatapan kosong. Itu adalah Panji. Ia tampak sangat kurus, mengenakan kemeja yang warnanya sudah memudar dan memegang sebuah map berisi lamaran kerja yang tampak lusuh. Tidak ada lagi mobil putih mewah atau jam tangan bermerek yang dulu selalu ia pamerkan di pergelangan tangannya. Ia tampak seperti bayangan dari pria yang dulu pernah kucintai, seorang pria yang kini telah kehilangan identitas dan harga dirinya di tengah kerasnya jalanan Jakarta. Aku hanya memandangnya dari kejauhan, tanpa niat untuk mendekat atau menyapa, karena kami memang sudah berada di dimensi yang berbeda. Tiba-tiba, mata Panji tertuju pada mobil mewahku yang terparkir, dan saat ia melihatku masuk ke dalamnya, ia tampak ingin berlari menghampiri namun kakinya seolah terpaku di aspal. Ada raut penyesalan yang begitu hebat di wajahnya, sebuah pengakuan tanpa kata bahwa ia telah menghancurkan satu-satunya hal terbaik yang pernah ia miliki.
Aku sengaja menurunkan kaca mobil sebentar, membiarkan ia melihat wajahku yang manis dan tenang di balik hijab pashmina satin yang berkilau tertimpa cahaya sore. Aku tidak memberinya senyum ejekan, melainkan hanya tatapan datar yang menandakan bahwa ia sudah benar-benar menjadi orang asing bagiku. Aku melajukan mobilku dengan perlahan, meninggalkannya yang masih terpaku di halte bus yang panas dan berdebu itu. Dalam hati, aku merasa bahwa karma telah bekerja dengan sangat sempurna tanpa perlu aku turun tangan secara fisik lebih jauh lagi. Kehilangan kenyamanan, kehilangan kehormatan, dan kehilangan orang yang benar-benar tulus mencintainya adalah hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada penjara manapun. Ia harus menjalani sisa hidupnya dengan bayang-bayang kesalahannya, melihat kesuksesanku dari jauh melalui layar ponsel yang mungkin layarnya pun sudah retak. Itulah kenyataan yang harus ia telan, pahit dan tidak bisa diubah kembali. Malam harinya, aku mendapat email dari agensi model yang menyatakan bahwa Della telah masuk daftar hitam, blacklist, di hampir seluruh industri fashion dan periklanan di Indonesia. Skandal perselingkuhan dan perilakunya yang tidak profesional telah menutup pintu rezekinya di dunia yang sangat memuja reputasi itu. Aku merasa lega karena industri ini kini sedikit lebih bersih dari orang-orang yang hanya mengandalkan wajah tanpa memiliki integritas moral. Della yang dulu ingin merebut rumahku, kini harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan satu kontrak foto katalog murah di pasar grosir, sebuah kejatuhan yang sangat dramatis bagi seseorang yang sangat memuja kemewahan. Aku berdiri di balkon apartemen pribadiku yang baru, sebuah unit penthouse yang kubeli dengan hasil jerih payah agensi digitalku sendiri, bukan dari warisan. Angin malam bertiup lembut, memainkan ujung hijabku dan memberikan sensasi dingin yang menenangkan jiwa yang dulu sempat terluka parah. Di usia 25 tahun ini, aku telah melewati siklus hidup yang mungkin tidak dialami wanita lain dalam waktu 10 tahun. Aku merasa jauh lebih dewasa, lebih kuat, dan tentu saja jauh lebih cantik karena kebahagiaan sejati kini terpancar dari dalam hatiku yang sudah sembuh total. Aku mematikan lampu apartemen, membiarkan hanya cahaya kota yang masuk melalui jendela kaca yang luas, menciptakan suasana yang intim dan reflektif. Besok adalah hari terakhir di bab pertama kehidupanku yang baru, dan aku sudah siap untuk menutupnya dengan manis sebelum melangkah ke bab-bab selanjutnya yang lebih menantang. Aku tahu bahwa di suatu tempat di luar sana, ada orang-orang yang sedang meratapi nasibnya karena telah menyakitiku, namun itu bukan lagi menjadi bagian dari ceritaku. Aku adalah Nayara, wanita yang berdaulat atas dirinya sendiri, dan malam ini aku tidur dengan senyum yang benar-benar tulus menyapa mimpiku. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden penthouseku, membawa kehangatan yang terasa seperti sebuah kemenangan baru. Aku terbangun tanpa rasa cemas, tanpa bayang-bayang hinaan, dan tanpa kebutuhan untuk membuktikan apapun lagi kepada siapapun. Di depan cermin rias yang megah, aku menatap wajahku yang tetap manis dan imut namun memiliki kedewasaan yang tegas di balik binar matanya. Aku mengenakan setelan gaun kerja berwarna soft pink yang mengikuti lekuk tubuh body goalsku dengan elegan, ditutup dengan hijab pashmina berbahan voile yang ringan. Hari ini adalah hari di mana aku akan meresmikan ekspansi bisnisku ke luar negeri, sebuah mimpi yang dulu selalu ditertawakan oleh Panji dan ibunya. Kabar terakhir yang kudengar melalui pengacaraku, Panji kini bekerja sebagai tenaga serabutan di sebuah gudang ekspedisi untuk menyambung hidup. Tidak ada lagi setelan jas slim fit atau aroma parfum mahal, yang tersisa hanyalah aroma keringat dan debu jalanan yang menempel di kulitnya yang kini kusam. Della kabarnya telah meninggalkannya karena tidak tahan hidup melarat, membawa lari sisa tabungan Panji yang jumlahnya tak seberapa. Karma seolah sedang menari-nari di atas kehancuran mereka, membuktikan bahwa cinta yang dibangun di atas pengkhianatan akan hancur oleh keserakahan yang sama.
Mereka kini saling membenci, saling menyalahkan, dan terjebak dalam lubang keputusasaan yang mereka gali sendiri. Ibu Widuri kini tinggal di sebuah rumah petak di pemukiman padat, jauh dari kemewahan pilar-pilar jati yang dulu ia pamerkan sebagai simbol kekuasaan. Mantan asistenku bercerita bahwa wanita tua itu sering terlihat duduk di depan pintu, menatap kosong ke jalanan sambil menggumamkan nama-nama menantu sosialitanya yang kini tak satu pun mau mengangkat teleponnya. Ia kehilangan segalanya, rumahnya, hartanya, kesehatannya, dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan kehormatannya di depan publik. Keangkuhannya telah menjadi penjara bagi hari tuanya, dan aku hanya bisa mengucap syukur karena Tuhan telah memisahkan jalanku dari energi negatif yang selama ini menggerogoti mentalku. Aku melangkah keluar menuju lobi kantorku dengan langkah yang sangat ringan, disambut oleh puluhan karyawan yang menatapku dengan penuh rasa hormat. Proyek Roda Rimba yang kukembangkan kini telah menjadi salah satu seri animasi paling sukses, dan hari ini kami akan menandatangani kontrak lisensi global. Aku berdiri di podium, menyampaikan pidato tentang pentingnya keteguhan hati dan harga diri seorang wanita dalam menghadapi badai kehidupan. Di bangku penonton, banyak wanita muda yang menatapku dengan mata berbinar, menjadikanku simbol kekuatan bahwa seorang istri yang terzalimi bisa bangkit menjadi penguasa takdirnya sendiri. Selesai acara, aku menyempatkan diri untuk mampir ke toko bunga, membeli satu buket lili putih yang cantik untuk diriku sendiri. Aku tidak butuh pria untuk membelikanku bunga, karena aku punya hutan yang bisa kutanam sendiri di dalam hatiku. Saat aku berjalan kembali ke mobil, aku melihat sesosok pria yang tampak seperti Panji sedang berdiri di seberang jalan, memperhatikanku dari balik pohon dengan wajah penuh kerinduan. Namun, aku tidak menoleh, aku tidak berhenti, dan aku bahkan tidak memberikan tanda bahwa aku menyadari keberadaannya. Bagiku, dia kini hanyalah statistik masa lalu, sebuah angka nol yang tidak lagi memiliki pengaruh dalam rumus kebahagiaanku. Di dalam mobil yang melaju tenang menuju bandara untuk perjalanan bisnis ke Paris, aku membuka ponselku dan menghapus folder masa lalu yang selama ini tersimpan di memori cadangan. Semua foto, semua rekaman suara makian, dan semua bukti pengkhianatan mereka kini lenyap dalam satu ketukan jari. Aku tidak butuh lagi bukti untuk membenci mereka, karena rasa benci itu sendiri sudah menguap digantikan oleh rasa syukur yang luar biasa. Aku adalah Nayara, wanita berusia 25 tahun yang berani mengambil keputusan paling pahit demi mendapatkan manisnya kebebasan. Hidupku kini bukan lagi tentang membalas dendam, melainkan tentang merayakan setiap detik keberadaanku. Langit Jakarta sore itu tampak sangat indah, dengan gumpalan awan yang berwarna keemasan seolah memberikan jalan bagi pesawatku yang akan segera lepas landas. Aku menyandarkan kepala di kursi kelas 1, menutup mata, dan membayangkan masa depanku yang luas membentang tanpa batas. Aku telah membuktikan bahwa kenyataan yang berbeda, kenyataan di mana akulah pemilik sah segalanya, bukanlah sekadar gertakan sambal. Itu adalah hasil dari kesabaran yang terukur dan kecerdasan yang terencana dengan sangat rapi di bawah balutan hijab dan kelembutan wajahku. Mereka mengira aku lemah karena aku manis, padahal manisku adalah racun bagi mereka yang tidak tahu cara menghargai ketulusan. Sesampainya di Paris nanti, aku sudah menjadwalkan pertemuan dengan desainer-desainer ternama untuk meluncurkan lini busana muslimahku sendiri. Aku ingin setiap wanita yang memakai rancanganku merasa berdaya, merasa cantik, dan merasa bahwa mereka memiliki kendali penuh atas hidup mereka. Inilah puncak dari rencanaku, mengubah luka menjadi karya, dan mengubah air mata menjadi pundi-pundi kejayaan. Aku tidak lagi peduli apakah Panji akan menikah lagi, atau apakah Ibu Widuri akan menyesal sampai akhir hayatnya. Fokusku kini hanyalah pada cahaya yang ada di depanku,
bukan pada kegelapan yang sudah kutinggalkan jauh di belakang. Sebelum pesawat benar-benar mengudara, aku mengirimkan satu pesan terakhir ke grup keluarga besarku yang isinya sangat singkat namun penuh makna. Terima kasih untuk semua dukungannya, aku sudah sampai di titik di mana aku tidak lagi menoleh ke belakang. Selamat tinggal pada semua duka. Pesan itu adalah penutup resmi dari seluruh drama yang telah menguras energiku selama berbulan-bulan ini. Aku merasa sangat utuh, sangat bahagia, dan sangat mencintai diriku sendiri lebih dari siapapun yang pernah kucintai sebelumnya. Keindahan hidup sejati adalah ketika kita berhenti mencari validasi dari orang lain dan mulai memberikan validasi pada diri sendiri. Pesawat perlahan menanjak, meninggalkan lampu-lampu Jakarta yang mulai berkedip di kejauhan seperti butiran debu yang terlupakan. Aku tersenyum sangat manis, merasakan kedamaian yang mutlak di dalam dadaku yang kini lapang dan tenang. Baru saja resmi berpisah memang terdengar seperti akhir yang menyedihkan bagi banyak orang, namun bagiku, itu adalah awal dari kehidupan yang luar biasa megah. Mertuaku menyambut wanita itu ke dalam rumah yang mereka kira milik mereka, namun pada akhirnya, akulah yang menyambut diriku sendiri ke dalam kehidupan yang memang pantas kudapatkan. Cerita ini berakhir di sini, di atas awan, di tempat di mana tidak ada lagi yang bisa menjangkau atau menyakitiku lagi.